lambat. Nah, kenapa kelambatan itu terjadi? Ternyata kelambatan ini disebabkan oleh sebagian permintaan yang berasal dari pelanggan atau pembeli lama, tetapi pembeli baru itu hanya sedikit. Jadi mulai ada permintaan atau kan di tahap kedewasaan ini sudah mulai ada pembeli yang loyal. Tetapi hanya pembeli loyal saja yang membeli produk kita. Pembeli baru itu tidak banyak yang membeli, sehingga membuat penjualannya itu meningkat tetapi lambat. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah tahap kedewasaan yang stabil. Nah, tahap kedewasaan yang stabil ini bisa disebut juga dengan tahap kejenuhan. Jadi udah mulai jenuh. Volume penjualannya tidak meningkat lagi, tetapi masih dalam kondisi yang konstan. Nah, kenapa kok konstan? Karena seluruh permintaan itu berasal dari pelanggan atau pembeli lama, tidak ada lagi dari pembeli baru yang datang. Kalau di tahap kedewasaan yang meningkat ini, pembeli lamanya itu masih ada dan ada sedikit pembeli baru. Tetapi kalau yang di tahap kedewasaan yang stabil ini, seluruh permintaan itu hanya ada dari pembeli lama. Nah, ini Mbak Yusni benar sekali, pelanggan yang loyal. Jadi di tahap kedewasaan yang stabil ini, seluruh permintaan produk kita itu hanya berasal dari pelanggan yang loyal saja. Sedangkan pelanggan-pelanggan baru itu tidak ada yang membeli produk kita. Yang ketiga adalah tahap kedewasaan yang menurun. Tahap kedewasaan yang menurun ini adalah tingkat penjualan produk itu menurun secara absolut atau secara mutlak, itu menurun. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena disebabkan oleh beberapa pelanggan yang sudah meninggalkan produk yang kita produk yang kita produksi, dan pelanggan-pelanggan itu mulai membeli produk lain dari pesaing, sehingga pelanggan lama pun atau tidak ada pelanggan loyal. Kalau yang di tahap kedewasaan yang meningkat dan tahap kedewasaan yang stabil ini masih ada pelanggan loyal, tetapi yang di tahap kedewasaan yang menurun ini sudah tidak ada lagi pelanggan yang loyal. Pelanggan-pelanggan kita itu sudah beralih ke produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan lain. Sekarang kita beranjak bagaimana strategi pemasaran di tahap kedewasaan ini. Ada beberapa tahap di strategi di tahap kedewasaan. Yang pertama adalah modifikasi pasar. Modifikasi pasar ini semuanya dimodifikasi, jadi diubah. Ini saya buat. Di modifikasi pasar ini mulai mencari pembeli baru. Nah, ini saya tulis mencari pembeli baru. Nah, di modifikasi pasar ini maksudnya mencari pembeli baru ini adalah pembeli-pembeli yang belum pernah membeli produk kita. Nah, ini ada contohnya, nilon yang dulunya hanya dipakai untuk parasit sekarang digunakan untuk pakaian. Styrofoam yang semula hanya untuk mengganjal produk dalam kemasan sekarang digunakan untuk dekorasi. Jadi modifikasi pasar ini tadi Mbak Ari ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu ada 4P ya. Nah, kalau yang di ini kita mulai menginjak ke produknya dulu. Jadi produk yang awalnya hanya, contohnya nilon tadi. Nilon yang tadi awalnya hanya untuk parasit saja, kemudian dikembangkan lagi untuk kepakaian, sehingga pasarnya itu baru, pembelinya itu baru. Mbak Ari, inovasi. Ya, betul sekali Mbak, adanya inovasi. Nah, di modifikasi pasar itu seperti itu. Kemudian di tahap modifikasi pasar, selain ia mengubah pembelinya, ia juga bisa menaikkan penggunaan atau menaikkan fungsi. Ini menaikkan penggunaan. Nah, umumnya pembeli itu kan tertarik dengan kegunaan, ya kan, kegunaan barang yang kita jual. Nah, misalnya ini menaikkan fungsi atau kegunaan. Jadi misalnya kita jual produk obat atau vitamin, ya. Oh, yang gampang ini aja deh.
pisang. Misalkan kita jual pisang. Nah, kita jual pisang. Bagaimana caranya untuk membuat konsumen tertarik untuk membeli pisang kita? Nah, di pisang kita tempelin label keuntungan atau fungsi. Dari yang awalnya hanya untuk dimakan saja, ditambahkan, oh ternyata pisang itu kegunaannya untuk melancarkan pencernaan. Ia juga berfungsi untuk antioksidan misalnya, atau seperti apa. Nah, yang Mbak Ari ini, sabun cuci piring bisa untuk cuci sayur. Nah, ini benar sekali. Jadi dinaikkan fungsinya dari yang awalnya hanya untuk mencuci piring, ia ternyata juga bisa mencuci sayur. Mbak Anis, all in one. Ya betul. Jadi misalnya sampo, ia juga sebagai kondisioner juga bisa untuk apa, jadi semuanya jadi satu. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan menaikkan penggunaan atau menaikkan fungsi. Di tahap modifikasi pasar ada tahap lagi yang ketiga. Sampo bisa untuk mandi dan cuci muka. Itu kalau biasanya ini untuk sampo adik bayi, jadi samponya tidak pedih di mata. Tapi kalau sampo yang untuk orang dewasa dibuat cuci muka, bisa ini apa namanya, perih semua matanya. Nah, di modifikasi pasar ini ada juga memperbaiki kembali posisi mereknya. Nah, ini memperbaiki posisi merek ya. Ini memperbaiki posisi merek. Saya tulis memperbaiki PM. Oh, ada loh Mbak, soalnya baru aja beli. Oh, untuk orang dewasa. Nah, ini saya baru tahu ini. Berarti ini merupakan inovasi produk juga, membuat orang semakin tertarik untuk membeli ya. Nah, memperbaiki PM atau memperbaiki posisi merek ini, misalnya awalnya minuman coklat itu hanya dijual ke pangsa pasar dewasa atau pangsa pasar untuk orang-orang dewasa. Nah, diubah posisinya. Dari awalnya hanya untuk orang-orang dewasa, kita mulai mengubah, oh ternyata minuman coklat ini bisa dikonsumsi untuk remaja, untuk anak-anak. Nah, seperti ini. Itu untuk yang modifikasi pasar. Kemudian ada modifikasi produk. Nah, modifikasi produk ini, kalau modifikasi pasar tuh yang diubah adalah pasarnya atau dari pembelinya, dari fungsi produk di mata pelanggan. Tetapi untuk yang dimodifikasi produk ini, yang diubah itu adalah sifat-sifat produknya untuk menarik pembeli baru. Nah, misalnya perbaikan kualitas. Ini kalau dimodifikasi produk ini berarti yang diingat adalah mengubah sifat-sifat dari produknya, memperbaiki kualitasnya, kemudian memperbaiki fitur atau fitur itu berarti misalnya dari ada ini contohnya, perusahaan menambah baja pengaman pada pintu mobil. Nah, sekarang kan banyak sekali kecelakaan ya, kecelakaan mobil seperti itu. Nah, perusahaan mobil tuh kemudian menambah alat pengamannya. Yang dari awalnya seperti ini, ia menambah alat pengaman yang bisa membuat pengemudi dan pengendara mobil dan penumpangnya itu bisa lebih aman. Nah, ini Mbak Ari ada Android. Nah, ini juga seperti itu, ditambahkan fitur-fiturnya. Misalnya yang ketika Androidnya itu yang awalnya tidak memiliki pelindung untuk HP-nya sendiri, jadi ketika jatuh langsung rusak misalnya. Nah, ditambahkan fitur untuk lebih mengamankan. Jadi ketika handphone itu jatuh beberapa kali pun atau diapakan, ada juga handphone yang ketika dipukulin, diapain, itu ternyata masih tetap awet. Atau handphone yang dia tahan air, jadi ketika dimasukkan ke dalam air dia juga bisa tetap digunakan. Nah, seperti itu termasuk ke dalam modifikasi produk. Kemudian ada perbaikan corak atau style. Jadi perbaikan corak atau style ini lebih mengutamakan kepada keindahan dibandingkan yang lain. Nah, biasanya itu kemasan. Jadi karena ini memodifikasi terhadap sifat produk,
Jadi ia mulai memperbaiki kemasannya. Biasanya teman-teman melihat misalkan sabun Lux ya. Sabun Lux yang pada awalnya kemasannya seperti itu, beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian muncul sabun Lux dengan kemasan-kemasan yang baru yang bisa membuat pelanggan tuh lebih tertarik untuk membeli sabun itu. Itu yang dimodifikasi produk. Nah, selanjutnya ada modifikasi bauran pemasaran. Modifikasi bauran pemasaran ini beda lagi. Kalau yang di sini lebih kepada pasarnya atau kepada pelanggannya, yang di sini dia mau fokus terhadap sifat-sifat produknya. Yang dimodifikasi bauran pemasaran ini ada 4P. Nah, disinilah muncul 4P. Mbak Naning, iya Mbak, selamat langsung bergabung ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Nah, ini ada 4P, ada produk, ada place, ada price, ada promotion. Nah, di sini mulai diturunkan harganya. Diubah tempatnya. Kemudian ia menambah saluran distribusinya, dan ia bisa menambahkan bagaimana promosi-promosi yang bagus untuk perusahaan. Ada periklanan-iklanan yang lebih menarik, lebih agresif, sehingga konsumen itu lebih tertarik untuk membeli. Nah, ini untuk di tahap kedewasaan. Ini yang terakhir yaitu tahap kemunduran. Ada 4 tahap. Yang pertama tadi tahap perkenalan sudah dijelaskan, lebih dititik beratkan terhadap promosi yang gencar-gencaran. Yang di tahap ke perkenalan itu dititik beratkan bagaimana caranya konsumen ini membeli produk kita. Yang di tahap kedewasaan itu bagaimana caranya membuat konsumen loyal. Nah, yang di ini tahap kemunduran. Kita mulai menginjak ke tahap kemunduran di mana sudah mulai hilang konsumennya. Konsumen sudah mulai beralih ke produk-produk yang dibentuk oleh perusahaan lain. Jadi ada beberapa strategi. Yang pertama adalah mencari produk yang lemah. Nah, mencari produk yang lemah ini biasanya lebih kepada perusahaan-perusahaan yang ia itu menghasilkan beberapa macam produk. Jadi karena produknya banyak, Pak RT ini ya, Muhammad Riwahyu. Iya Pak, silakan bergabung langsung. Nanti untuk yang sebelumnya atau slide sebelumnya bisa dilihat di YouTube ya Pak. Nanti ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Nah, mencari produk yang lemah ini biasanya ke perusahaan-perusahaan yang ia menghasilkan beberapa macam produk. Jadi karena banyak sekali produk yang dibentuk, ia mulai mencari produk-produk mana sih yang kira-kiranya lebih yang lemah atau yang ternyata tidak disukai oleh pembeli. Nah, biasanya di suatu perusahaan itu ia membentuk sebuah tim atau satu tim yang dia melakukan pemeriksaan secara berkala. Oh, iya, makasih Mbak Anis. Oh, ini Pak Muhammad Riwahyu ini sepertinya. Oh iya, bukan Pak Priyanto ya. Iya, terima kasih koreksinya. Jadi kembali lagi ke mencari produk yang lemah. Ini biasanya ke perusahaan yang dia memiliki banyak sekali produk. Nah, ini perusahaan banyak produk. Maaf ya, tulisan saya kurang jelas. Ini multi produk, saya singkat jadi MP gitu ya. Jadi mencari produk yang lemah ini biasanya kepada perusahaan-perusahaan yang banyak sekali produknya, dan mulai dilihat kira-kira di antara banyak produk itu produk mana yang penjualannya itu rendah. Nah, kalau ketika kita sudah bisa mencari produk yang lemah itu, nah kita bisa mulai memikirkan kira-kira
produk yang lemah ini diapakan? Apakah kita